Jawab salam saya yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Yang salah jawab salam saya, insya Allah kalau sakit disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran didoain jawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال الله تعالى في كتابه الكريم رب هب لي من الصالحين وقال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد yang kami hormati Ketua Yayasan As-Sa'adah Bapak Haji Muhammad Arif Esos, yang kami hormati Ketua Kepala Sekolah MTS MI yang mewakili Bapak Ansori SPDI, yang kami hormati tentunya guru kita semua Bapak Ustadz Hamka bin Agi yang hadir di tengah-tengah kita, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para hujjaj, tamu-tamu undangan, dewan guru, baik bapak guru maupun ibu guru yang selalu ikhlas mendidik anak-anaknya meskipun harus mengorbankan keluarganya di rumah. Tantangan besar yang dihadapi mereka adalah ketika mereka menghadapi anak-anaknya, dan inilah yang patut kita syukuri. Semoga dewan-dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu guru, Allah berikan berkah, Allah berikan rahmat, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kehidupan yang layak bagi mereka karena keikhlasan mereka. Tentunya adik-adik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita hingga pada kesempatan kita kali ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan haflah ikhtitam sekaligus takbir akbar untuk dapat menyaksikan kehadiran anak-anak kita yang kreatif, bukan hanya mampu memiliki iman dan ketakwaan, tapi di sisi lain mereka siap untuk terjun di masyarakat dengan kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki. Ini yang sulit. Dengan harapan bahwa kita doakan anak-anak kita yang belajar di tempat ini mendapatkan kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan prestasi yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak terlepas dari doa ibu-ibu, bapak-bapak yang menjadi wali dari anak-anak ini. Salat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
atas segala jerih payah perjuangan yang dilakukan oleh beliau bersama para sahabat, tabi'in, dan tentunya bagi kita orang yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini kadang-kadang jadi grogi. Soalnya yang nampil anak-anak mah cakep-cakep bener. Ayatnya mantep, ceramahnya isinya juga mantep, nggak kalah dah sama yang tua. Makanya kadang-kadang jadi grogi nih, nyampein apa ya. Tapi insya Allah ini menjadi syukur kita semua. Ada kader-kader bangsa yang akan lahir dari setelah yang kita cintai ini. Dan ini menjadi tujuan kita semua. Orang tua jangan pernah merasa kalah gara-gara anak pinter. Mestinya kita bangga, alhamdulillah anaknya lebih pintar ketimbang gurunya. Ini kadang-kadang gurunya takut, waduh kayaknya anaknya lebih banyak undangan ceramah ketimbang gurunya. Kenapa? Anaknya jauh lebih pintar ketimbang gurunya. Ini kayaknya besetnya segunung dah kalau kita mah 2 bungkus. Kenapa? Ceramahnya lebih pintar ketimbang gurunya. Insya Allah apapun yang diajarkan oleh guru kepada anak-anaknya akan bernilai ibadah dan terus mengalir, tidak akan pernah berhenti. Sampai bahkan guru-guru meninggal dunia kelak, terus pahalanya bakal mengalir, nggak usah takut. Gajinya dikit, amalnya banyak, alhamdulillah. Gajinya banyak, amalnya banyak juga, alhamdulillah. Insya Allah gajinya menambah habis ini, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, kalau tadi Ustadz Hamka Kamaludin menyampaikan pantun, maka hari ini saya juga ingin menyampaikan pantun bahasa Arab. Al-alimu kabirun wa in kana shaykhan wal jahilu saghirun wa in kana shaykhan ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Ada orang-orang tua yang umurnya tua tapi dalam hidupnya gak pernah belajar, dianggap kecil karena tidak punya ilmu. Ada anak-anak yang kecil pandai ceramah, sholatnya bagus, sholat malamnya bangun, jauh lebih besar derajatnya ditimbang orang-orang tua yang tidak punya ilmu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, makanya belajar karena tidak ada orang yang diciptakan dalam keadaan pintar. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan orang-orang yang udah punya ilmu nggak bakal sama derajatnya sama orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu hidupnya berkah, amin ya rabbal. Kalau orang punya ilmu insya Allah Allah bakal kasih rahmat kepadanya, amin ya rabbal. Kalau orang punya ilmu ibadahnya akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah, amin ya rabbal. Bu, ngantuk. Nah, kalau pingin anaknya sukses, nah nih caranya. Pingin anaknya sukses, jangan hanya diserahkan tanggung jawab kepada anaknya, tapi kudu ibunya yang bertanggung jawab. Ini gara-gara sekolah kayaknya ustadznya banyak lah. Ada ustadz Amka, ada ustadz Najihan, ada ustadz Arif, ada ustadz macam-macam. Kita serahin aja dah sama gurunya, insya Allah anaknya mah pintar. Ibunya di rumah mah tidur aja, molor aja. Anaknya nggak tahu sukses apa enggak. Giliran ngambil rapat ditinggalin. Ini namanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menitipkan anak, tapi kemudian tetap mengawasi anak itu. Ibu-ibu kan udah lihat tadi ya, anak-anaknya yang pinter nari, pinter joget, puisinya mantep-mantep bener dah. Apalagi ceramahnya 3 bahasa, syarhil Qur'annya, ya Allah ya Rabbi. Ini anak-anak kecil bu, nggak usah dijawab dah. Belum tentu juga yang tua bisa. Tapi inilah contoh anak-anak kita yang tampil di hadapan kita. Karena apa? Mereka adalah kertas yang kosong yang akan terisi dengan tulisan apapun tergantung yang mengisinya.
Kita ngisi dengan pulpen hitam, anak bakal tulisannya jadi hitam. Anak kita isi dengan pulpen merah, tulisannya bakal jadi merah. Kita isi dengan apapun, anak bakal akan jadi sesuai dengan guru orang tua yang mengajarkan anaknya. Maka jika sejak kecil dilatih menjadi orang-orang yang soleh, insya Allah Indonesia ini bakal menjadi soleh semuanya. Amin ya Rabbal. Kita bangun generasi penerus mulai dari sekolah as-saadah ini. Banyak sekolah-sekolah yang ada, insya Allah semuanya bersaing karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita siap untuk melahirkan generasi-generasi penerus yang siap saing, yang beriman, yang bertakwa, yang bermoral, yang berilmu, yang berkualitas tentunya. Nah, kualitas-kualitas ini yang harus kita lihat. Anak bakal diisi dengan apapun, dia bakal manut. Diajarin doa, ngapalin doa. Diajarin ceramah, ngapalin ceramah. Maka yang penting pertama, kalau tadi Ustadz Hamka udah nyampein sama anak-anak, kalau saya memesennya sama ibu-ibunya, sama bapak-bapaknya. Anak-anak mau udah dipesan kagak adil, kata anak-anak kagak adil, yang dipesan sama kita doang. Anak bapak-bapaknya, ibunya mah enggak. Nah sekarang pesan sama ibu-ibu. Anak akan lahir menjadi anak-anak yang soleh itu tergantung orang tuanya. Ketika kita mengukir anak dengan ukiran yang indah, maka akan lahir anak itu menjadi indah. Tapi ketika kita mengukir anak itu dengan ukiran-ukiran yang buruk, maka jangan salahkan ketika anak akan tumbuh menjadi ukiran-ukiran yang buruk. Kita tanamkan keimanan, ketakwaan terlebih dahulu, ketimbang kemudian kita tanamkan yang lain. Setelah kita tanamkan keimanan, apapun yang akan digeluti pasti akan menjadi nilai-nilai Islami. Marawisnya Islami, benchnya nanti bisa jadi Islami. Lalu kemudian puisinya juga puisi Islami. Semua akan mampu kita Islamkan jika dengan modal pertama anak sudah ditanamkan iman dan ketakwaan. Siap Bu? Siap mendidik anak angkat iman dan keislaman? Mari kita sama-sama biar lebih semangat. Allahu Akbar. Biarin ibu-ibu suruh Allahu Akbar biar semangat, agak ngantuk. Kalau anak-anaknya udah semangat, ibu-ibunya sama bapak-bapaknya ada Allahu Akbar. Coba anak-anak mana nih anak-anak? Anak-anak mana? Coba Allahu Akbar. Semangat anaknya ketimbang ibunya. Coba ibu-ibu sekali Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar berarti sudah siap berjuang melahirkan generasi-generasi yang baik. Nah, karena itu kembali pertama bahwa mari kita tingkatkan kualitas anak. Bagaimana mendidik kualitas anak yang baik? Ajarkan segala sesuatu kepada anak, dan segala sesuatu itu kita salurkan ke dalam nilai-nilai agama yang baik. Dengan demikian insya Allah anak akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang baik. Suatu hari pernah ada cerita, pengen dengar Bu? Pengen dengar? Kalau yang tadi kata puisi, mau cerita enggak? Mau. Kalau mau dengar cerita jangan ngantuk. Nah, saya juga bisa cerita. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz pernah mengumpulkan utusan-utusan dari Hijaz, dari Syam, dan berbagai macam datang. Setelah berkumpul lalu kemudian Umar berkata, baik, di antara kalian-kalian yang ada silahkan mengusulkan apapun kepada saya. Apapun keluhan-keluhan kalian sampaikan kepada saya, karena saya khalifah, saya pemimpin. Lalu ada anak kecil yang ngacung tangan, saya khalifah. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, ngapain lo ngangkat-ngangkat tangan, bukan kecil umurnya. Apa jawab anak kecil? Maaf wahai khalifah, andai kata ukuran tua dan dewasa umur siap untuk berbicara, maka sesungguhnya engkau pun tidak layak untuk menjadi khalifah. Kenapa? Kata Umar. Dengan marahnya Umar, kenapa? Karena kata anak, kalau seandainya ukuran dewasanya, tamu-tamunya khalifah jauh lebih banyak tua ketimbang khalifah. Emang saya nggak boleh ngomong meskipun saya kecil? Kata Umar, emang begitu? Iya.
Lalu keluarlah kalimat Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sesungguhnya anak kecil akan jauh lebih dihormati ketika ia memiliki ilmu ketimbang orang dewasa yang tidak memiliki ilmu. Kaitannya dengan kesempatan kali ini, bahwa anak-anak mulai sejak dini kita ukir lalu tumbuh menjadi dewasa, sehingga kelak di kemudian hari dia menjadi manusia yang baik. Teladan menjadi syarat utama terlahir anak yang baik. Ia pulang, ia menemukan orang tua rajin ibadah. Ia pulang, ia menemukan orang tua yang sedang sholat. Ia pulang, ia menemukan orang tuanya yang berkata sopan dan baik. Ia pergi ke sekolah, ia melihat guru-gurunya memberikan teladan yang baik, berkata lembut, mendidik dengan penuh kesabaran, senyum terus setiap hari. Lama kelamaan diri anak bakal terukir, karena anak al-muhaka, anak itu akan mengikuti apa yang dia bakal lihat. Kalau dia lihat setiap hari gurunya pernah sabar, marah terus bawaannya, akan lahir anak-anak didik juga yang nggak sabar. Kalau seandainya orang tuanya di rumah nggak pernah sholat, jangan harapkan anak bakal rajin sholat. Nah, harapan kita, mohon maaf, banyak anak yang diajak ke pengajian, anak-anaknya disuruh pakai jilbab. Ya Bu ya, benar nggak Bu? Anaknya mah rapot sampai bawah, ibunya you can see. Artinya tidak mendidik anak, meneladani dengan baik, maju ke depan, lalu tunjukkan, akulah contoh anakku yang terbaik. Ini yang disebut dengan teladan yang baik dari orang tua. Maka orang-orang yang memiliki ilmu, ajarkan moral, agar dia kemudian senang dengan orang lain, bisa berbuat baik dengan orang lain, suka tersenyum, menghormati yang tua, menyayangi yang lebih muda. Karena sesungguhnya kecantikan dan keindahan seseorang itu bukan dilihat dari raut muka dan bukan dilihat dari aksesoris pakaian yang dia pakai, tapi sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari ilmu dan adabnya. Laisal jamal bi aswabin tuzayyinuha, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Kecantikan itu bukan standarnya raut muka yang cantik. Kalau mukanya cantik tapi jual diri rendah. Bukan target seorang standar orang itu karena dilihat dari gantengnya, ganteng tapi suka nipu. Tapi sesungguhnya kecantikan dan keindahan di dalam agama Islam adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan budi pekerti. Maka insya Allah sekolah ini mudah-mudahan kita doakan bersama dengan kehadiran kita semua akan melahirkan generasi-generasi yang bukan hanya memiliki ilmu, tapi juga akan lahir menjadi manusia-manusia yang bermoral, yang kemudian kelak akan siap menjadi pemimpin dan menggantikan pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Benar Bu? Insya Allah kita doakan semua, mudah-mudahan dengan keikhlasan ibu-ibu hadirin semua yang hadir di tempat ini akan menambah keberkahan dan membiarkan melepas anak-anak kita yang akan keluar dari tempat ini untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan terus melindunginya, serta kemudian Allah menghamparkan rezeki, nikmat dan kemudahan bagi mereka, sehingga mereka kelak akan lahir menjadi harapan-harapan agama, harapan-harapan bangsa, dan harapan-harapan kita semua. Kita tentu mendambakan seorang anak yang setiap malam bangun malam lalu kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku yang telah mendidik aku dan tidak akan pernah berhenti untuk terus memberikan yang terbaik bagiku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guruku yang telah ikhlas mengajarkan kami. Tentu kita mendambakan anak-anak seperti itu. Mari kita mulai saat ini, kita ikhlas mendidik anak-anak kita. Kita sabar agar melahirkan anak-anak yang lucu, berilmu, bermoral. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.